Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan nama saya Nelvioni Devita dan teman saya Junianto Patra dan juga Irene Karolita. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Yang akan kami bahas adalah pengertian Signas, yang kedua latar belakang Signas, yang ketiga ada tujuan dan pengembangan Signas, yang keempat ada alur dari Signas. Nah, yang pertama kami akan membahas tentang pengertian dari Signas. Nah, jadi pengertian Signas itu sistem informasi yang berhubungan dengan sistem-sistem informasi lain baik secara nasional maupun internasional dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, Signas ini dibangun dari himpunan atau jaringan sistem informasi kesehatan provinsi, dan sistem informasi kesehatan provinsi dibangun dari himpunan atau jaringan sistem-sistem informasi kesehatan kabupaten atau kota. Lalu selanjutnya yang kedua adalah latar belakang dari Signas. Nah, latar belakang dari Signas ini sebenarnya Departemen Kesehatan tuh sudah lama mengembangkan sistem informasi kesehatan nasional, yaitu semenjak diciptakannya sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas, yaitu pada tahun 1970-an, lalu semakin ditingkatkan dengan dibentuknya Pusat Data Kesehatan pada tahun 1984. Namun demikian, walau sudah terjadi banyak kemajuan, pengembangan Signas ini masih mengalami hambatan-hambatan. Untuk mendukung reformasi di bidang kesehatan, maka strategi dari Signas tersebut harus diubah menjadi lebih baik. Nah, reformasi di bidang kesehatan telah menetapkan visi pembangunan kesehatan yang tercermin dalam moto Indonesia Sehat 2010. Nah, perubahan pertama ini dimulai pada tahun 2001 nih, di mana terjadi pelaksanaan otonomi daerah yang ditetapkan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Nah, perubahan kedua dimulai pada tahun 2003, di mana kesepakatan pemberlakuan perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN dimulai. Perkenalkan, nama saya Irene Karolita dengan NIM 19107130889 akan melanjutkan pemaparan tentang tujuan Signas dan juga pengembangan Signas. Yang pertama adalah tujuan Signas. Tujuan Signas ini dibagi menjadi tujuan umum dan juga tujuan khusus. Signas sendiri dibangun dan dikembangkan dari berbagai sistem informasi kesehatan, baik dari provinsi maupun kabupaten atau kota. Maka dari itu, tujuan umum dari Signas sendiri adalah membangun dan mengoptimalkan aliran data dari kabupaten atau kota ke provinsi dan juga sebaliknya. Hal ini dilakukan dalam rangka penyediaan data dan informasi yang cepat, akurat, lengkap, tepat waktu, dan relevan sesuai dengan fakta. Selanjutnya, ini adalah tujuan khusus dari Signas sendiri. Yang pertama adalah memudahkan pasien untuk melakukan pengobatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan saat ini pasien tidak perlu lagi untuk datang langsung ke dalam rumah sakit, ke dalam fasilitas kesehatan untuk mendaftar berobat atau konsultasi. Terlebih saat pandemi seperti ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua adalah memudahkan fasilitas kesehatan untuk mendaftar setiap pasien yang berobat. Dan yang ketiga adalah semua kegiatan di fasilitas kesehatan terkontrol dengan baik, yaitu bekerja secara terstruktur. Oke, selanjutnya adalah pengembangan dari Signas.
Berdasarkan analisis situasi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka strategi dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau Signas yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah integrasi sistem informasi kesehatan yang ada. Integrasi yang dimaksud di sini itu bukan memiliki arti menyatukan semua informasi yang ada, tetapi menggabungkan sistem-sistem informasi yang lebih efisien jika disatukan. Nah, dengan integrasi ini diharapkan semua sistem informasi yang ada akan bekerja secara terpadu dan sinergis membentuk Signas. Lalu yang kedua adalah penyelenggaraan pengumpulan dan pemanfaatan bersama data dan informasi yang terintegrasi. Pertimbangan akan perlunya mengkoordinasi 5 jenis pengumpulan data yang masing-masing memiliki kekhasan dan kepentingan yang sangat signifikan. Di antara lain itu yang pertama adalah surveillance yang meliputi surveillance penyakit, gizi, kesehatan lingkungan, dan juga pemantauan ketersediaan obat. Yang kedua itu ada pencatatan dan pelaporan data rutin dari UPT kabupaten atau kota ke Dinas Kesehatan, UPT Provinsi dan Dinas Kesehatan, Kabupaten atau Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi, ke Departemen Kesehatan, dan pelaporan yang terintegrasi dan terkoordinasi. Lalu yang ketiga itu ada pencatatan dan pelaporan program-program kesehatan khusus yang ada seperti program pemberantasan malaria. Lalu yang keempat itu ada pencatatan dan pelaporan sumber daya dan administrasi kesehatan yang sudah berjalan seperti ketenaga kerjaan. Lalu yang kelima itu ada survei dan penelitian untuk melengkapi data dan informasi dari pengumpulan data rutin yang meliputi baik yang berskala nasional maupun berskala provinsi dan kabupaten atau kota. Lalu, strategi pengembangan Signas yang ketiga itu adalah fasilitas pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah atau SIKDA. Nah, SIKDA ini mencakup SIK yang dikembangkan di unit pelayan kesehatan, khususnya puskesmas dan rumah sakit, SIK atau Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan juga SIK Provinsi. Oke, lanjut. Nah, strategi pengembangan Signas yang keempat itu ada pengembangan pelayanan data dan informasi untuk manajemen. Nah, pengembangan pelayanan data dan informasi untuk manajemen ini diawali dengan mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menyajikan data dan juga informasi kesehatan. Lalu, strategi yang kelima itu ada pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat. Nah, pemanfaatan fasilitas intranet dan juga internet karena penggunaannya sudah meluas di masyarakat. Nah, Departemen Kesehatan pun menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga-tenaga fungsional pengelola data dan informasi kesehatan. Lalu, strategi pengembangan Signas yang terakhir adalah pengembangan teknologi dan sumber daya informasi. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Junandi Patra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Alur Sistem Informasi Kesehatan Nasional tidak lepas dari penguatan Sistem Informasi Kesehatan Nasional itu sendiri, yang dilakukan dengan cara mengembangkan model SIK nasional, yaitu SIK yang terintegrasi. SIK yang terintegrasi di sini adalah sistem informasi yang menyediakan mekanisme yang saling berhubungan antara subsistem informasi dengan berbagai cara yang sesuai menurut Kemenkes RI. Sistem Informasi Kesehatan Nasional bukanlah suatu sistem yang dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem kesehatan. Oleh karena itu, SIK di tingkat pusat merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional. Di tingkat provinsi merupakan bagian dari sistem kesehatan provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten atau kota merupakan bagian dari sistem kesehatan kabupaten atau kota. Signas dibangun dari himpunan atau jaringan sistem-sistem informasi kesehatan provinsi, dan sistem informasi kesehatan provinsi dibangun dari himpunan atau jaringan sistem-sistem informasi kesehatan kabupaten atau kota. Jadi di sini sistem informasi kesehatan terintegrasi antara provinsi dengan kabupaten atau kota.
Dalam sistem informasi kesehatan nasional terdapat 7 komponen atau 7 aspek yang saling terikat dan saling berhubungan. Yang pertama itu adalah sumber data manual, yang kedua adalah sumber data komputerisasi, yang ketiga ada sistem informasi dinas kesehatan, selanjutnya ada sistem informasi pemangku kepentingan, selanjutnya ada bank data kesehatan nasional, selanjutnya ada pengguna data oleh Kementerian Kesehatan, dan terakhir adalah pengguna data. Pertama, saya akan menjelaskan sumber data manual. Sumber data manual merupakan kegiatan pengumpulan data atau penghimpunan data dari berbagai sumber data yang masih dilakukan secara manual atau komputerisasi secara offline. Model ISIKA yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini masih tetap dapat menampung ISIKA manual untuk fasilitas kesehatan yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur seperti pasokan listrik, peralatan komputer, dan jaringan internet. Kita ketahui bersama bahwa di Indonesia masih banyak daerah-daerah yang tertinggal dan memiliki keterbatasan infrastruktur seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu seperti minimnya pasokan listrik, minimnya jaringan internet, dan minimnya peralatan komputer. Maka dari itu ISIKA masih menghimpun atau mengumpulkan data secara manual atau komputerisasi secara offline. Pada sumber data manual, fasilitas pelayanan kesehatan yang masih memakai sistem manual akan melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan berbasis kertas. Laporan dikirimkan dalam bentuk hard copy atau kertas berupa data rekapan ke dinas kesehatan kabupaten atau kota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang kedua ada sumber data komputerisasi. Sumber data komputerisasi merupakan kegiatan pengumpulan dari berbagai sumber data yang dilakukan secara online. Pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasi online ini, data individual akan langsung dikirimkan ke Bank Data Kesehatan Nasional dalam format yang telah ditentukan. Selain itu, akan dikembangkan melalui program Mobile Health atau mHealth yang dapat langsung terhubung ke sistem informasi puskesmas atau aplikasi Sikda Genrik. Jadi sumber data yang kedua ini online ya, berbeda dengan sebelumnya yang masih manual. Dari sumber data komputerisasi online ini, data individual itu langsung dikirimkan ke Bank Data Kesehatan Nasional dalam format yang sudah ditentukan. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem informasi dinas kesehatan. Sistem informasi dinas kesehatan merupakan sistem informasi yang dikelola oleh dinas kesehatan, baik itu dinas kesehatan kabupaten atau kota maupun dinas kesehatan milik provinsi. Dan di sini saya mengambil contoh dari dinas kesehatan kabupaten atau kota. Laporan yang masuk ke dinas kesehatan kabupaten atau kota itu berasal dari fasilitas kesehatan, kecuali milik pemerintah, provinsi, dan pemerintah pusat. Dan laporan itu dapat berupa hard copy maupun soft copy. Laporan hard copy ini di-entry ke dalam aplikasi Sikda Genrik, dan laporan soft copy diimpor ke dalam aplikasi Sikda Genrik pula. Selanjutnya, semua laporan itu diunggah ke Bank Data Kesehatan Nasional. Nah, laporan ini saling berkaitan dengan sumber data yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota mendapatkan data ini dari dua sumber data, ada sumber data manual dan sumber data komputerisasi secara online. Bedanya sumber data manual itu datanya berupa hard copy, dan sumber data komputerisasi secara online itu datanya berbentuk soft copy. Namun kedua data tersebut akan dimasukkan atau di-entry ke dalam aplikasi Sikda Genrik, dan laporannya akan diunggah ke Bank Data Kesehatan Nasional. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan hal sama dengan Dinas Kabupaten atau Kota untuk laporan dari fasilitas kesehatan milik provinsi itu sendiri. Selanjutnya yang 4 itu ada sistem informasi pemangku kepentingan. Sistem informasi pemangku kepentingan merupakan sistem informasi yang dikelola oleh pemangku kepentingan terkait kesehatan dengan pemangku kepentingan di semua tingkatan, dilakukan dengan mekanisme yang telah disepakati. Yang kelima itu ada Bank Data Kesehatan Nasional. Bank Data Kesehatan Nasional selanjutnya akan mencakup semua data kesehatan dari berbagai sumber data yang berasal dari fasilitas kesehatan
Oleh karena itu, unit-unit program tidak perlu lagi melakukan pengumpulan data langsung ke sumber data. Jadi, semua data yang telah dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, itu semua akan di-entry atau dimasukkan ke Bank Data Kesehatan Nasional. Bank Data Kesehatan Nasional ini milik negara seperti Pusdatin yang dikelola oleh Kemenkes. Dan yang keenam itu adalah pengguna data oleh Kementerian Kesehatan. Data kesehatan yang telah diterima oleh Bank Data Kesehatan Nasional dapat dimanfaatkan oleh semua unit-unit program di Kementerian Kesehatan RI dan UPT-nya serta Dinas Kesehatan dan UPT atau UPTD-nya. Jadi data yang ada di Bank Data Kesehatan Nasional ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna data oleh Kementerian Kesehatan, baik itu akan dibuatkan kebijakan atau yang lain-lain terkait data yang sudah dikumpulkan. Dan yang terakhir itu adalah pengguna data. Pengguna data adalah semua pemangku kepentingan yang tidak atau belum memiliki sistem informasi sendiri serta masyarakat yang membutuhkan informasi terkait kesehatan dapat mengakses informasi yang diperlukan dari Bank Data Kesehatan Nasional melalui website Kementerian Kesehatan. Jadi pengguna data ini merupakan dari komponen masyarakat yang ingin mengakses tentang kesehatan yang ada di Indonesia melalui website Kementerian Kesehatan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Dadah.